Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Imas Dina Nurlela, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sumedang, unit kerja SD Negeri Sukamaju, Kecamatan Jatinunggal, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu konsep menuntun. Guru sebagai pendidik diharapkan mampu menuntun tingkah laku dan pertumbuhan segala kodrat yang ada pada anak-anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang guru, kita tidak bisa memaksa agar anak didik kita menjadi seperti apa yang kita mau, tetapi kita bisa memberikan stimulus, arahan, dan juga contoh agar mereka dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Anak bukan tabula rasa, anak bukan kertas kosong, lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar. Tugas guru menuntun untuk menebalkan garis yang masih samar dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Yang kedua yaitu konsep merdeka belajar. Konsep merdeka belajar adalah pendidikan yang berpihak pada murid, atau dengan kata lain, pendidikan yang berpusat pada anak. Bebas dari ikatan dengan suci hati mendekati anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada anak. Kita harus menghormati dan memperlakukan mereka dengan baik, juga tidak memaksakan kehendak kita pada mereka. Bagi saya pribadi, saya selalu ingin anak didik saya merasa nyaman ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Sebab jika anak didik sudah merasa nyaman, maka mereka akan memiliki perasaan senang. Dan jika sudah merasa senang, maka arahan yang kita berikan untuk memaksimalkan potensinya akan tercapai. Konsep yang ketiga yaitu budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau juga disebut karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, karsa, dan karya. Lebih lanjut, KHD menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Konsep selanjutnya yaitu taman bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Bukan tanpa alasan, Ki Hajar Dewantara menggunakan istilah taman sebagai konsep pendidikannya. Taman berarti sebuah tempat bermain, teduh, tenang, dan tentunya menyenangkan. Anak-anak senantiasa gembira ketika berada di taman. Mereka dengan senang hati menghabiskan waktu. Ki Hajar ingin konsep pendidikan seperti di taman karena pendidikan haruslah menyenangkan. Belajar bagi anak haruslah sebuah proses kegembiraan. Karena saat anak bermain, anak pun akan belajar banyak hal, termasuk budi pekerti. Selanjutnya, saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu pembelajaran berpusat pada saya sebagai guru. Dalam pembelajaran, saya terlalu sering berceramah dan siswa duduk diam mendengarkan, terkadang menanggapi atau bertanya. Selanjutnya, saya merasa anak didik tidak akan paham jika materi tidak saya jelaskan, sehingga saya selalu menjelaskan terlebih dahulu materi-materi yang saya berikan. Yang ketiga, fokus pembelajaran pada ketercapaian materi dan KKM, atau lebih mengutamakan aspek kognitif, padahal saya tahu bahwa ada aspek lain yang perlu saya perhatikan, yaitu aspek afektif dan psikomotor. Saya juga kurang memahami karakteristik anak didik. Sementara saya sadar bahwa karakteristik anak berbeda-beda, tapi saya cenderung menyamaratakan anak dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas.
Dan yang terakhir, suasana kelas yang tenang, tertib, dan anak didik yang dapat memahami materi menjadi fokus utama saya. Hal-hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, saya dapat mengubah pola pikir. Pembelajaran berpusat pada anak, artinya melibatkan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Kita harus menghormati dan memperlakukan mereka dengan baik, dengan tidak memaksakan kehendak kita pada anak-anak. Yang kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Semua yang ada di sekitar kita bisa kita jadikan sumber belajar. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun dan mengarahkan mereka mana yang baik dan mana yang tidak baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenal lebih dalam karakteristik peserta didik. Saya sadar bahwa setiap anak unik dan berbeda, sehingga akan menciptakan kondisi pembelajaran yang beragam dan berwarna. Dengan mengenal lebih dalam karakter anak didik, kita dapat menuntun kodrat anak dan menyesuaikannya dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya saya juga dapat mengubah perilaku saya, yaitu dengan memberikan stimulus, arahan, dan juga contoh agar mereka dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Selanjutnya saya juga memberikan kemerdekaan kepada anak didik agar mandiri menentukan cara mereka mencapai tujuan sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Yang ketiga yaitu mengemas pembelajaran secara menarik agar pembelajaran terasa menyenangkan dan belajar menjadi sebuah proses kegembiraan. Kelas saya mencerminkan pemikiran KHD yaitu yang pertama saya merancang kembali pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan dengan berpusat pada murid. Yang kedua menerapkan konsep merdeka belajar dengan tujuan yang sama namun memberikan kemerdekaan kepada anak didik agar mandiri menentukan cara mencapai tujuan sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Yang ketiga menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Yang keempat menyesuaikan pembelajaran dengan kodrat alam dan kodrat zaman dengan mengenal lebih dalam karakteristik siswa dan melibatkan digitalisasi dalam pembelajaran. Yang kelima, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang keenam, konsisten dalam melaksanakan pembiasaan sebagai pembelajaran budi pekerti. Dan yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar pembelajaran terasa menyenangkan dan belajar menjadi proses kegembiraan bagi para peserta didik. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.